Mereka sudah punya gaji, kami yang menggaji. Tapi mereka semaunya sendiri. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan mereka seolah-olah menginginkan kita semua mati. Wahai para petinggi, dengarkan pesan kami. Koruptor harus dihukum mati. Oke, selamat datang di channel saya. Di channel ini kita akan membahas sesuatu yang terjadi di luar sana, mengemasnya secara sederhana dan menjadikannya istimewa. Dikit-dikit somasi, salah dikit diberi sanksi, salah ngomong di penjara, koruptor juga di penjara. Setelah bebas statusnya sama, sama-sama mantan narapidana. Jadi di sini orang salah ngomong dengan koruptor statusnya sama, sama-sama napi. Kalau memang mau dibenahi, koruptor ya harus dihukum mati. Indonesia itu tidak membutuhkan orang pintar. Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang berakhlak dan mempunyai kebaikan. Karena lebih dari 70% penghuni rumah tahanan itu dihuni oleh orang-orang yang pintar. Pintar di bidangnya masing-masing. Pintar berkelahi, pintar memanipulasi, pintar menipu, pintar segala macam. Dan satu, sejatinya koruptor itu juga orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar, orang yang sudah mempunyai jabatan tapi tidak mempunyai kebaikan. Salah satu penghambat Indonesia ini tidak bisa maju dan berkembang itu adalah banyaknya kasus-kasus korupsi. Karena tidak mungkin suatu negara bisa maju dan berkembang bila banyak kasus korupsi di sana, banyak koruptor. Itu tidak mungkin. Dan mengapa koruptor di Indonesia itu menjamur, bahkan seolah-olah menjadi budaya? Karena kurangnya sanksi yang tegas, kurangnya sanksi yang menimbulkan efek jera. Bayangkan saja, koruptor dihukum 10 tahun, 8 tahun, 3 tahun. Sedangkan yang mereka korupsi, mereka menggelapkan dana 1M, 1 triliun. Sekarang gaji siapa di Indonesia 3 tahun yang bisa mengumpulkan uang 1 triliun? Bayangkan saja, 3 tahun mereka di penjara dan mereka mendapatkan omset 1 miliar. Kuli bangunan gak sampai kayak gitu. Harusnya ada sanksi yang lebih tegas di sana. Dan kenapa hukum di Indonesia ini lebih tegas kepada narkoba? Sedangkan banyak negara di luar sana yang melegalkan narkoba, namun negaranya lebih makmur rakyatnya dibandingkan Indonesia. Contoh saja Brazil, Italia, Amerika, Las Vegas, dan banyak sebagian dari negara Amerika yang melegalkan narkoba. Tapi mereka mempunyai rakyat yang lebih makmur dari Indonesia. Setidaknya rakyat mereka tidak ada yang makan rumput. Setidaknya rakyat mereka tidak ada yang menjadi pengemis gelandangan sampai mati kelaparan. Tidak ada. Jadi kenapa kita hukum ini tidak tegas kepada koruptor? Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang selama ini saya simpan. Kenapa hukum di negeri ini seolah-olah berat untuk memberikan sanksi hukuman mati kepada para korupsi? Maka jangan salahkan kami, orang yang bodoh ini, jika berspekulasi. Jangan-jangan orang yang mengatur tentang hukum korupsi itu adalah, entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Sangat aneh bila hukum di negeri ini memberikan nyawa kedua untuk para pelaku korupsi. Mereka itu sudah tidak ada baik-baiknya. Mereka sudah punya jabatan, ada gaji pokok. Setidaknya mereka tidak perlu memikirkan besok mau makan apa, besok apa yang dimakan anak-anak kita, anak-anak mereka. Bisa minum susu nggak, bisa jajan nggak, bisa sekolah nggak. Mereka nggak perlu memikirkan itu semua. Dan nasib kami para rakyat kecil tak seberuntung mereka. Hanya untuk sesuap nasi,
Kami harus banting tulang kerja sana sini, bahkan ada yang sampai menjual diri. Itu yang membuat kami merasa terzolimi. Mereka sudah punya gaji, kami yang menggaji, tapi mereka semaunya sendiri. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan mereka seolah-olah menginginkan kita semua mati. Wahai para petinggi, dengarkan pesan kami. Koruptor harus dihukum mati.